Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi positif dan terupdate dari Aforisme TV. Surat Budi Hartono, orang terkaya di Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia September 2020. 11 September 2020. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dengan hormat perkenankan kami melalui surat ini menyampaikan masukan untuk Bapak pertimbangkan. Kami membaca di pemberitaan, Gubernur DKI Jakarta akan memberlakukan PSBB mulai 14 September 2020. Alasan atas pemberlakuan tersebut dikarenakan 1. Semakin besarnya kasus positif COVID-19 di masyarakat di DKI Jakarta. 2. Kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta akan mencapai maksimum kapasitasnya dalam jangka dekat. Menurut kami, keputusan untuk pemberlakuan PSBB kembali itu tidak tepat. Pertama, hal ini disebabkan PSBB di Jakarta telah terbukti tidak efektif di dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta, atau bukti terlampir, chart A negara yang berhasil dalam menurunkan tingkat infeksi melalui measure circuit breaker. Di Jakarta, meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB, tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik, atau bukti terlampir dari chart B, DKI Jakarta. Kedua, kapasitas rumah sakit DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi. Hal ini disebabkan seharusnya pemerintah daerah atau pemerintah pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus. Contoh, solusi terlampir, ini adalah foto di Port Singapura yang membangun kapasitas kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis. Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat atau kurang lebih 2 minggu. Karena memanfaatkan kontainer yang tinggal dipasang aircon dan tangga. Sebagai informasi kepada Bapak Presiden, Our World in Data, salah satu organisasi terkemuka dalam hal Global COVID Research, menunjukkan Indonesia bersama South Korea, Taiwan, Lituania adalah negara-negara yang disebut berhasil meredam. Adapun perbaikan yang harus dilakukan untuk mengendalikan laju peningkatan infeksi di Indonesia pada umumnya dan di DKI Jakarta pada khususnya adalah sebagai berikut. Pertama, penegakan aturan atau pemberian sanksi-sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat kita dalam kondisi new normal. Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman tersebut adalah tugas kepala daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta. Jadi, jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi COVID-19, kemudian Gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya. 2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat, atau contoh, kontainer ber-AC di tanah kosong, sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta. Ketiga, pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal testing, isolasi, tracking, dan treatment. Sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal isolasi dan kontak tracking. Keempat, perekonomian tetap harus dijaga, sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan bermasyarakat kita hingga pandemi berakhir. Melaksanakan PSBB yang tidak efektif berpotensi melawan keinginan masyarakat yang mengkehendaki kehidupan new normal baru hidup dengan pembatasan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain. Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan COVID-19. Beberapa lembaga survei menunjukkan hasil riset seperti itu. Di antaranya adalah lembaga survei Vox Populi, CPCS, atau Centripol Political Communication Studies, dan Indobarometer, di mana masyarakat rata-rata di atas 80% tidak mengkehendaki adanya PSBB kembali. Terima kasih telah menyaksikan Breaking News Aforisme TV. Saksikan terus channel Aforisme TV untuk mengetahui berita terbaru dan terupdate lainnya.